Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah tetap jaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah, pada kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, sehat, taufik serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga orang yang mengikuti jejak-jejak beliau hingga akhir kiamat kelak. Para pemirsa yang sangat budiman, yang sangat dirahmati oleh Allah, dalam kali ini langsung saja kami akan menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam sebuah karangan daripada Profesor Quraisy Shihab mengenai hakikat Idul Fitri. Idul Fitri adalah merupakan hari yang dirayakan oleh seluruh umat Islam pada tanggal 1 Syawal, yang mana itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Perayaan ini itu dilakukan sebagai rasa kegembiraan kita setelah sebulan penuh kita melaksanakan yang namanya bulan puasa. Sebagaimana telah diketahui bahwa di sini mengenai Idul Fitri. Idul Fitri itu ada dua kata, yaitu kata idun dan kata fitri dalam kata al-fitri. Kata fitri itu diartikan dengan arti kembali. Yang kedua yaitu kata al-fitri. Al-fitri itu sendiri itu menurut keterangannya ada 3, mempunyai arti 3. Pertama itu
Al-Fitrih diartikan dengan kata agama yang benar. Yang kedua itu mempunyai arti kesucian. Dan yang ketiga itu mempunyai arti asal kejadian. Jika kita kembali yang pertama, kata Al-Fitrih itu dikatakan sebagai agama yang benar, maka sudah sepantasnya kita sebagai orang Islam itu beridul fitri. Artinya kita itu sadar bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan setiap orang itu harus sadar dia bersedia untuk menerima maaf dan juga memberi maaf. Sementara yang kedua itu diberikan arti kata kesucian. Jadi itu merupakan 3 unsur. Kesucian itu suatu kebenaran, suatu kebaikan, dan suatu keindahan. Karenanya setiap muslim itu hendaknya berbuat benar, berbuat baik, yang pada akhirnya semuanya akan menjadi indah. Dan itu adalah sebagai bentuk kesucian kepadanya, yakni kepada kita kejadiannya menjadi orang yang suci. Seseorang dapat memandang segalanya dengan penglihatan yang positif. Jadi kita itu memandang seseorang itu dari segi baiknya. Kalau ingin kita itu mudah menjadi suci, menjadi bersih, itu memandang seseorang ataupun orang lain itu dari segi baiknya. Jangan kita memandang dari segi buruknya. Kalau kita memandang seseorang atau orang lain dari segi buruknya saja, tidak dari segi baiknya, maka sulit rasanya kita itu untuk kembali suci, untuk bisa memaafkan orang lain. Para akademis dari berbagai universitas itu menjelaskan bahwa mencari sesuatu yang indah itu akan melahirkan suatu seni. Dan mencari yang baik itu akan menimbulkan etika yang baik. Dan mencari yang benar itu akan melahirkan suatu penemuan, akan melahirkan
suatu ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersama saling memaafkan. Jangan memandang seseorang itu dari segi jeleknya. Pandanglah dia dari segi baiknya. Kalau kita memandang sesuatu dari segi jeleknya, tentunya sulit sekali kita untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau kita memandang seseorang atau orang lain itu dari segi baiknya, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Sesuatu itu akan mudah kita untuk memaafkan orang lain. Demikianlah sekelumit yang bisa saya sampaikan, bisa kami sampaikan pada pertemuan singkat sekarang ini. Barangkali kita melihat pada suatu pepatah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila lidah itu melukai tubuh, bila pedang itu melukai tubuh, bila pedang itu melukai tubuh, pasti itu akan ada obatnya. Bila lidah melukai hati, kemana kami harus mencari obatnya? Selain para pemirsa semuanya saling memberikan maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tatagni lana biha ya Allah min jami'il hajat, wa tutahhirna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka 'ilman nafi'a, wa nas'aluka 'amalan shalihan, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka khairan katsiran, wa nas'aluka tamaman 'alal 'afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana, wa tahussu anna wa tadirru anna wa ta'abbadana wa tammim taksiruna. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jayakanlah al-falah ini sampai akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.